Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Meski sempat dilanda banjir bandang awal tahun lalu, tidak ada upaya khusus Pemkot Serang di musim penghujan kali ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang buka layanan call center untuk penanganan kebencanaan. Pemkot Tangerang bersama dengan Badan Pengawas Transportasi Jabodetabek membuka kegiatan padat karya tahun 2022. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, meski sempat dilanda banjir bandang pada awal tahun ini, tidak ada upaya khusus dari Pemkot Serang dalam penanganan banjir memasuki musim penghujan kali ini. Namun demikian, saat memasuki musim penghujan, masing-masing OPD bergerak sesuai tupoksinya. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Meski sempat terjadi banjir bandang akibat luapan bendungan Sindahela dan ribuan rumah terdampak banjir pada awal tahun ini, pemerintah Kota Serang menyampaikan tidak ada upaya khusus dalam penanganan banjir pada musim penghujan. Tidak ada upaya khusus karena fenomena banjir ini adalah hal yang biasa. Namun saat musim penghujan, masing-masing OPD bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, jelas Sekda Kota Serang, Nanang Saifuddin saat diwawancarai. Instruksi pada camat, lurah untuk memonitoring area pemukiman penduduk yang berada di bantaran Kali Cibanten telah dikeluarkan untuk antisipasi luapan air bendung Sindahela. Dan berikut adalah wawancara lengkap kami dengan Sekda Kota Serang, Nanang Saifuddin, terkait dengan antisipasi banjir. Sebenarnya upaya khusus itu tidak ada. Ini merupakan satu hal yang biasa ya, penanganan banjir ini. Tapi tentu pada saat musim penghujan, semua masing-masing OPD bergerak. Artinya misalnya dari sisi infrastruktur, drainase ada PU-nya di situ, ada Perkimnya di situ, dari penanganan orangnya di situ ada BPBD, dibantu juga oleh Pak Satpol PP, dari Pak Kadisub, dari Dinkes, barangkali ada masyarakat yang sakit. Dari Dinas Sosial barangkali ada yang roboh, jadi semuanya bergerak. Padu padan, bagaimana kita mengantisipasi bahaya banjir. Selain itu ada peremajaan pohon juga untuk penebangan ranting-ranting yang ini. Ya, itu sudah saya perintahkan ke LH, ke Perkim, karena kan masing-masing punya tupoksi masing-masing ya. Misalnya Perkim di lingkungan perumahan, LH di luar lingkungan perumahan. Nah tentu itu harus ada kepekaan dari masing-masing petugas, mana kira-kira ranting atau pohon yang sudah dianggap ini membahayakan publik, segera ditebang, segera dibenahi sehingga nanti tidak ada lagi misalnya ada pohon tumbang yang mencelakakan masyarakat atau mungkin ada mobil yang tertimpa pohon tumbang juga. Semua sudah kita lakukan itu dengan baik. Sosialisasi juga udah ini kan? Sosialisasi sudah terus-menerus ya. Dan saya yakin teman-teman OPD sudah sangat hafal lah. Kalau musim penghujan kita kan punya grup OPD, jadi saya tekankan ingat ini musim hujan, antisipasi juga Sindahela khawatir melimpah airnya. Nah, tentu lurah-lurah camat yang ada di bawah bantaran Kali Cibanten itu sudah siap siaga gitu. Untuk diketahui, lebih dari 1 minggu ini wilayah Kota Serang dan sekitarnya diguyur hujan lebat dengan intensitas yang sangat tinggi dan membuat beberapa masyarakat yang berada di bantaran aliran Sungai Cibanten merasa cemas akibat luapan Sungai Cibanten. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten.
Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBDPK Kabupaten Pandeglang membuka layanan call center untuk penanganan kebencanaan dan kemudahan informasi kebencanaan. Melalui nomor call center yang aktif 24 jam tersebut, masyarakat bisa segera menginformasikan situasi di lapangan apabila terjadi bencana alam. Berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBDPK Pandeglang membuka layanan call center penanganan bencana. Layanan tersebut untuk memberikan kemudahan informasi kebencanaan. Menurut Sekretaris BPBDPK Pandeglang, Rahmat Jultika, mengatakan masyarakat bisa melaporkan situasi di lapangan jika terjadi bencana alam ataupun non-alam. Ia juga meminta masyarakat bijak dalam menggunakan layanan tersebut. Kepala Seksi Strategi dan Pengendalian Operasi Denny Musadad menambahkan, nomor layanan pengaduan bencana itu aktif selama 24 jam. Menurutnya, nomor tersebut juga bisa diakses untuk memberikan informasi kebencanaan. Untuk layanan call center bencana kebakaran bisa menghubungi nomor layanan 0253 201 113 dan pemadam kebakaran di pos Kecamatan Labuan 0253 580 5831. Ia melanjutkan masyarakat juga bisa menghubungi kantor BPBDPK ke kantor layanan 0253 206 599. Demikian saya Risma melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pemerintah Kota Tangerang bekerja sama dengan Badan Pengawas Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan RI membuka program padat karya di lingkungan Terminal Polres Palwad, Kota Tangerang. Berikut laporan Ria dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kota Tangerang bersama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, Kementerian Perhubungan RI, membuka kegiatan program padat karya tahun 2022 di lingkungan Terminal Polres Palwad, Kota Tangerang. Wakil Wali Kota Tangerang, Haji Syahrudin, didampingi Kepala Bapeda Kota Tangerang, Deki P. Kusrindartono, hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut yang sudah memasuki tahap ketiga dengan total serapan tenaga kerja sebanyak 120 orang. Kegiatan padat karya ini menyerap tenaga kerja lokal atau masyarakat lingkungan Terminal Polres Palwad untuk ikut serta dalam pemeliharaan fasilitas dan lingkungan terminal sehingga tercipta lingkungan yang baik dan masyarakat sejahtera. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPTJ Umar Aris menjelaskan bahwa program padat karya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat khususnya yang dekat dengan sektor transportasi. Saya Ria dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.